kita akan menjadi baik di bidang kita masing-masing. Coba lakukan apa yang kita bisa dengan cinta saja. Kita lakukan dengan cinta. Kebaikan itu walaupun sedikit, kita teruskan saja, kita istiqomah, kemudian Allah itu akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Yang penting ikhlaskan, ikhlas saja. Biasanya mungkin menilai kesuksesan itu dilihat dari seberapa banyak materi yang dia punya, seberapa tinggi jabatan yang dipegang, seberapa tenar gitu ya Pak. Kalau Bapak punya konsep tersendiri ya. Iya, kalau nuwun sewu Mbak, kalau sebuah konsep itu ada pada jabatan yang tinggi, maaf saja, Fir'aun itu berarti manusia paling sukses. Karena dia selama hidupnya sampai meninggal, beliau tidak pernah turun dari jabatan. Kalau sukses itu ada pada materi Mbak, itu Qarun itu makhluk yang paling sukses. Tapi hari ini semua pemikiran-pemikiran itu dimasukkan, tetapi ketika keluarganya kita kasih nama Fir'aun, mereka tidak mau. Karena apa? Mereka juga menganggap bahwa Fir'aun itu manusia gagal, Qarun itu juga manusia gagal. Tapi pemikiran-pemikiran Fir'aun, pemikiran-pemikiran Qarun selalu kita adopsi untuk masuk ke dalam dirinya, bahwa sukses itu ketika kita menguasai sesuatu, kita memiliki sesuatu. Bukan itu sukses itu sebenarnya, karena kita manusia. Contoh-contoh di dalam kitab suci itu itibar sudah banyak sekali Mbak. Orang-orang yang gagal dengan memiliki berbagai macam hal yang bersifat duniawi. Insya Allah itu Mbak. Ya, Pak. Kembali ke masalah tadi, pendidikan Bapak yang pertama menginspirasi adalah sosok guru. Kemudian orang yang sukses itu bisa memanusiakan, menjadikan manusia, jadi memanusiakan manusia. Nah ini penerapannya di anak-anak ini bagaimana Pak? Bahwa benar pendidikan itu paling utama adalah mendidik manusia agar menjadi manusia, memanusiakan manusia. Nah ini penerapannya bagaimana? Iya Mbak, terima kasih. Agama itu adalah salah satu-satunya alat untuk membuat manusia menjadi benar-benar manusia. Kalau kita melihat asbabun nuzulnya semua agama, jadi sebab-sebab turunnya semua agama, ketika di sebuah wilayah, di sebuah masyarakat itu karakter manusianya, watak manusia sudah keluar dari kemanusiaannya. Maka di saat itu Allah butuh menurunkan sebuah konsep, sebuah alat, sebuah metode untuk mengembalikan manusia menjadi manusia, berkarakter manusia yang mempunyai peri kemanusiaan. Kemudian konsep ini harus diantarkan oleh manusia yang sudah menjadi manusia, yang disebut Rasulullah di dalam agama Islam. Dengan alat agama ini kami mengajarkan mereka, menyadarkan mereka bahwa ini adalah alat sistem yang diciptakan oleh Sang Pencipta ini untuk membentuk manusia benar-benar menjadi manusia. Jadi ya hanya dengan agama Pak. Maka di sini kewajiban-kewajiban agama itu menjadi wajib dan harus dilakukan. Jika tidak, kita berikan sanksi sementara, yang sanksinya bersifat mendidik. Kita suruh baca Al-Quran, kita suruh berzikir, kita suruh macam-macam. Insya Allah itu alatnya. Kemudian, dan yang paling penting, orang lain itu tidak terlalu banyak melihat kata-kata kita, tetapi sangat banyak sekali melihat bukti dari contoh kita. Maka kita beri contoh sebanyak-banyaknya. Kita beri contoh. Contoh itulah yang paling berkesan di hati anak-anak itu nanti. Kita berbuat saja yang tanpa ingin imbalan apa-apa. Kita berbuat saja seperti Allah berbuat segala sesuatu untuk makhluknya, tapi Allah sendiri tidak mengharapkan apa-apa dari makhluknya. Kita contoh sifat-sifat Allah ini, kemudian kita buktikan kepada anak-anak. Insya Allah itu Mbak. Terus berarti tadi poinnya penerapan agama ya Pak ya? Iya. Nah ini bagaimana Pak kalau kita melihat sekarang ini orang
dengan mengatasnamakan agama kemudian berbuat segala sesuatu yang kadang menabrak kemanusiaan, itu bagaimana? Setiap kita adalah sebuah proses, Mbak. Setiap kita adalah seorang murid yang sedang belajar. Jadi kita belum menjadi, Mbak. Dalam proses beragama sama sebenarnya. Sehebat apapun, setinggi apapun pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap agama, kita ini baru belajar, baru sedang belajar. Dan orang yang sedang belajar ya pasti tidak bisa sempurna, sama dengan kalau anak-anak itu belajar naik sepeda, jatuh bangun itu ya pasti. Tapi nanti ketika dia sudah sampai kepada sebuah titik-titik tertentu, makom namanya, dia akan mengalami sebuah perubahan dalam pemahamannya, dalam sikap hidupnya, kemudian dalam bertindaknya. Kalau hari ini kita lihat orang-orang yang sedang belajar agama ini dengan perilaku yang macam-macam, yang berbeda, kadang-kadang juga nabrak agamanya sendiri, kadang-kadang juga nabrak kemanusiaan, itu sebuah perjalanan, Mbak. Yang penting tidak mandek dan merasa sudah cukup dengan pembelajaran agamanya. Kita harus selalu belajar, selalu menimba, kemudian selalu berusaha untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Kalau kita meneladani Gus Dur, kata-katanya Gus Dur itu memang saat ini banyak yang kejadian ya Pak, ya. Yang bisa kita lihat. Dulu beliau mengatakan apa, karena belum kejadian mungkin kita menganggapnya sekedar omongan angin lewat begitu. Iya. Nah ini beliau kan mengajarkan kebinekaan, kemajemukan gitu. Nah menurut Bapak ini Pak, fanatisme agama itu penting nggak? Kalau penting, penerapannya seperti apa Pak? Agar kemajemukan ini juga tetap dijaga, kebinekaan juga tetap. Iya Mbak, terima kasih. Fanatik itu harus, Mbak, karena tanpa fanatik kita tidak bisa sungguh-sungguh melaksanakan agamanya. Tetapi harus diingat bahwa setiap perbedaan di alam ini Allah sendiri yang menciptakan. Betul. Jadi apapun yang terjadi saat ini itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Kemudian dengan agama masing-masing ini, Mbak, dengan agama masing-masing itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan gambaran, memberikan sebuah fakta bahwa kehidupan itu harus saling menghormati. Karena Allah menghendaki semua keadaan ini berbeda. Semua keadaan ini berbeda. Kalau disamakan tidak berjalan kehidupan ini, Pak. Maka yang paling penting bagaimana kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, kemudian fanatik terhadap apa yang diyakini. Laksanakan dan buktikan bahwa ajaran agama itu bukan benar di dalam pengakuan, bukan benar di dalam pengakuan, tetapi benar dalam kenyataan. Sehingga bagaimana kita bisa berpikir benar, kemudian berucap benar, kemudian bersikap dan berperilaku benar. Ini dari bukti dari kebenaran agama kita. Kalau kita hanya merasa benar, mengaku benar, tetapi sikap dan pemikiran kita dan perbuatan kita belum benar, ya belum itu namanya. Belum. Terus ini penerapan toleransi di kalangan anak-anak ini bagaimana Pak? Dari sedini mungkin. Iya Mbak. Iya. Alhamdulillah kami mengajari anak-anak itu bahwa apapun yang sampai pada kita itu adalah pilihan Allah, adalah sudah dikehendaki Allah. Masih ada orang yang anak-anak itu yang hari ini belum pernah melihat wajah ibunya, wajah bapaknya. Ada orang yang masih tinggal bapaknya, dia bisa melihat wajah bapaknya. Tetapi saya ajari bahwa semua yang ada di sini itu adalah keluarga, adalah saudara semua. Mereka mempunyai nasib yang sama, kemudian cita-cita yang berbeda.
Jadi kita perlakukan sama mereka. Alhamdulillah Mbak, anak-anak itu jelek, ada yang cantik, ada yang bagus, semua dianggapnya saudara. Dan kakak-kakaknya alhamdulillah tidak pernah pilih kasih kepada adik-adiknya. Mereka kalau ada yang pipis, ada yang buang air besar, kakak-kakaknya semuanya mau membersihkan. Jadi ya kita keluarga saja lah Mbak, dari daerah yang berbeda, kemudian dari rahim yang berbeda, tetapi ketika kami melakukan apa yang membuat orang lain senang, apa yang membuat orang lain suka, kita akan dikenang oleh kebanyakan orang tentang kebaikan itu. Jadi saya ingin merubah, mengajari anak-anak generasi ini bahwa kehidupan itu ya harus ada hasil yang ditinggalkan, Mbak. Harus kita contoh itu. Harus ada bekas baik yang ditinggalkan. Karena hanya sekali Mbak hidup itu. Kalau tidak, kita sama dengan hewan berkaki 4 itu, mati ya sudah mati. Tapi kebaikan yang kita tanam ketika nanti kita tidak ada, mereka akan banyak mengingat kami. Hanya itu saja. Tidak ingin apa-apa Mbak, tidak ingin apa-apa. Ya sudah, dilakukan saja apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun bentuk kebaikan itu. Dan kita yakin kita bukan objek, bukan subjek pelakunya, kita hanya diperlakukan saja di kehidupan ini Mbak. Kita terima saja dengan sukacita apa yang sudah dikehendaki Allah terhadap diri kita. Ketika kita ditemukan dengan orang yang butuh bantuan, ya kita bantu sebisanya. Ketika kita ditemukan dengan orang yang bermasalah, coba kita carikan solusi sebisanya. Hanya itu saja. Dan Allah itu sudah punya rencana terhadap kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa apa-apa, ya kita tinggal menjalani saja hidup ini. Kalau harus seperti ini, ya sudah dijalani saja. Mungkin secara gamblang seperti itu dulu Pak. Bapak mungkin ada pesan untuk kami. Ya begini Mbak, kita akan menjadi baik di bidang kita masing-masing. Coba lakukan apa yang kita bisa dengan cinta saja. Kita lakukan dengan cinta. Kebaikan itu walaupun sedikit, kita teruskan saja, kita istiqomah, kemudian Allah itu akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Yang penting ikhlas saja. Insya Allah itu ya Mbak. Terima kasih untuk paparannya, untuk sharingnya. Sekali lagi kami aturkan terima kasih sebanyak. Oke Mbak, sama-sama. Salam untuk Indonesia, kami sangat mencintai. Klik subscribe, like, dan tombol lonceng.